pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Pagi hari kita harus tetap semangat dalam belajar, kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu agar kita nantinya menjadi orang-orang yang sukses. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, lebih dahulu kita berdoa. Kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan keberkahan ilmu kita dan dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang tata cara dalam berwudu. Namun sebelum kita lebih lanjut untuk mempelajari tata cara dalam berwudu, kita harus tahu dulu apa itu wudu. Ya, apa yang pengertian wudu? Wudu adalah secara bahasa artinya adalah bersih atau indah. Bersih, indah atau bagus. Itu adalah pengertian wudu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, wudu artinya membersihkan dengan menggunakan air pada anggota badan tertentu, yaitu anggota badannya ditentukan, bukan seluruhnya, dengan cara yang tertentu pula. Artinya dengan caranya ditentukan juga, yang dimulai dengan niat hingga akhir guna untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi wudu itu membersihkan dengan menggunakan air pada anggota badan yang telah ditentukan dengan cara yang ditentukan juga, dimulai dari niat hingga akhir hanya guna untuk menghilangkan hadas kecil. Itu adalah pengertian wudu. Paham tentang wudu pengertiannya ya? Kita lanjut kepada syarat-syarat wudu. Wudu itu juga ada syaratnya seperti halnya ibadah-ibadah yang lain. Ya. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan aktivitas atau sebelum kita melakukan wudu. Itu adalah syarat wudu. Ya. Harus dipenuhi sebelum kita melakukan. Yang pertama adalah beragama Islam. Dia harus orang Islam. Karena syaratnya yang pertama adalah dia harus orang Islam. Kalau dia bukan orang Islam, maka dia tidak sah atau dia tidak diwajibkan karena tidak memenuhi syarat utamanya. Yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz adalah orang yang sudah dapat membedakan antara yang benar dengan yang salah. Itu adalah mumayyiz. Orang yang sudah mumayyiz adalah orang yang sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau masih anak kecil belum tahu apa-apa, itu belum mumayyiz, maka dia tidak punya kewajiban wudu karena dia belum memenuhi syarat. Yang ketiga adalah tidak sedang berhadas besar. Jadi artinya kita wudu itu kita tidak sedang berhadas besar, tidak sedang haid atau tidak sedang nifas atau tidak sedang junub. Karena wudu hanya untuk membersihkan hadas kecil, bukan untuk membersihkan hadas besar. Yang keempat yaitu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Artinya kita harus menggunakan airnya yang suci dan mensucikan. Artinya airnya suci dan cukup untuk digunakan bersuci. Kalau kita pakai air yang suci tapi jumlahnya sedikit, maka dia tidak mensucikan karena jumlahnya tidak mencukupi. Contohnya air yang suci dan mensucikan adalah contohnya air sumur, air hujan, air laut, dan air sungai. Itu adalah air yang bisa digunakan untuk mensucikan. Yang kelima adalah tidak ada yang menghalangi sampainya air itu kepada kulit kita. Artinya tangan kita nggak lagi kena cat atau nggak lagi kena oli kotor, akhirnya air itu tidak meresap kepada kulit kita. Maka sebelum kita berwudu harus dibersihkan terlebih dahulu agar air yang kita gunakan untuk wudu itu bisa sampai kepada kulit kita. Ini adalah kelima syarat yang harus dipenuhi sebelum kita berwudu. Jadi kalau syarat ini tidak memenuhi, maka wudu kita tidak akan pernah sah. Ya.
Selanjutnya adalah rukun wudu. Jadi kalau syarat tadi adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan wudu, maka rukun ini adalah sesuatu yang harus kita penuhi ketika kita sedang melakukan wudu, sedang aktivitas. Yang pertama adalah niat. Kita harus niat berwudu. Ya. Enggak tahu-tahu langsung kita wudu aja, enggak ada niatnya, maka enggak sah. Kita harus berniat dulu. Bagaimana niatnya? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari faradhan lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari faradhan lillahi ta'ala. Saya sengaja berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Ini adalah niat berwudu. Rukun yang kedua adalah membasuh muka atau membasuh wajah. Yang dikatakan wajah atau muka adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke bawah dagu. Ini adalah wajah. Dia harus dibasuh sebanyak 3 kali. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai ke siku. Jadi membasuh tangan kita sampai ke siku. Jadi siku ini dipastikan harus basah, kena air. Jangan sampai nanti sikunya kering, maka wudunya tidak sah. Begitu juga dengan yang kiri. Yang keempat adalah mengusap kepala kita. Jadi kita ambil air sedikit, baru kita usapkan ke kepala kita. Itu adalah rukun yang keempat. Yang selanjutnya adalah membasuh kedua kaki sampai kepada di atas mata kaki. Jadi dibasuh kaki kita ya sampai ke atas mata kaki kita sambil disela-sela jari-jari kaki kita agar bersih, mungkin ada kotoran atau lumpur atau debu dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah harus tertib atau berurutan antara rukun yang pertama sampai yang terakhir itu harus berurutan, tidak boleh diacak, tidak boleh membasuh muka dulu, baru kaki, baru tangan atau dibolak-balik, maka tidak boleh. Karena itu akan menjadikan wudhu kita menjadi tidak sah. Ini adalah rukun wudhu adanan. Ya, tolong dihafalkan nanti ya. Ada yang mau ditanyakan dari ke-6 rukun ini? Cukup? Kita lanjut ke sunnah dalam berwudhu. Jadi wudhu itu juga ada pahala sunnahnya. Ada sunnah-sunnah dalam berwudhunya. Pahala sunnahnya yang pertama adalah membaca basmalah di permulaan wudhu kita. Membaca basmalah sebelum kita berwudhu, baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita lanjutkan dengan niat. Baru yang selanjutnya. Itu adalah pahala sunnah yang pertama, yaitu membaca basmalah. Yang kedua yaitu mencuci telapak tangan kita sampai ke pergelangan tangan. Dan mencuci telapak tangan kita sampai kepada pergelangan tangan kita. Itu dipastikan semuanya bersih dulu, baru kita melakukan rukun wudhu yang lainnya. Selanjutnya yaitu dengan berkumur-kumur. Bisa boleh sambil memasukkan jari kita untuk memastikan membersihkan gigi kita. Mungkin ada sisa-sisa makanan di gigi kita, biar kita pastikan semuanya bersih. Yang keempat yaitu membersihkan lubang hidung kita dengan cara ya, kita ambil air, ya, kita hirup sedikit, hembuskan, hirup lagi, hembuskan. Jangan sampai terlalu kencang kita menghirupnya, takutnya nanti masuk dan pedih. Ambil sampai setengah di batas hidung ini, langsung cepat-cepat kita hembuskan. Kita ulangi sebanyak 3 kali. Yang kelima yaitu mengusap kedua telinga kita. Cara mengusapnya yaitu dengan memasukkan jari telunjuk kita ke lubang telinga kita, ya, kita putar sebanyak 3 kali agar telinga kita juga bersih secara sempurna. Yang keempat yaitu mendahulukan yang kanan terlebih dahulu, baru dilanjutkan yang kiri. Jangan kanan kiri, tapi harus habiskan dulu yang kanan, baru lanjutkan yang kiri. Yang terakhir yaitu membaca doa setelah wudhu. Membaca doa setelah wudhu. Bagaimana Pak doanya? Doanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas salihin. Ya. Bapak ulangi lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ya. Artinya ini adalah sunnah-sunnah wudu, ya, 7 sunnah yang harus kita amalkan. Karena sunnah ini adalah penyempurna dari rukun wudu kita. Yang terakhir adalah hal-hal yang dapat membatalkan wudu kita. Yang pertama adalah buang angin atau kentut. Ini akan membatalkan wudu kita. Sekalipun dia disengaja atau tidak disengaja, kalau kita buang angin itu wudu kita pasti batal. Yang kedua adalah buang air kecil. Yang ketiga buang air besar. Yang keempat yaitu menyentuh kubul atau kemaluan kita, atau bibir kita dengan telapak tangan kita atau jari telapak tangan yang depan ini. Biarpun kena sedikit itu sama saja juga batal wudu kita. Yang kelima yaitu tidur atau hilangnya kesadaran. Kenapa? Karena ketika kita tertidur sampai kita pulas, kita nggak tahu apakah tangan kita memegang kemaluan kita, ataukah kita mungkin kentut, juga kita nggak tahu. Makanya dengan tertidur atau hilangnya kesadaran itu membatalkan wudu kita. Yang terakhir adalah hilangnya akal karena mabuk atau gila. Jadi otomatis kalau dia gila ya batal, atau dia mabuk minum khamr atau dan lain sebagainya. Ya, ini adalah hal-hal yang membatalkan wudu kita. Jadi dari pengertian wudu, syarat wudu, rukun, sunnah dan hal-hal yang membatalkan wudu bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu Bapak ulang sebelum kita lanjut ke praktek wudu? Cukup? Ya, baik, cukup. Kita lanjut ke praktek wudu, nah ya. Kita praktek wudu. Kita praktek. Kita anggap saja di depan kita ini ada keran. Ada keran, kita hidupkan. Kita awali dengan membaca basmalah sebelum melakukan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan niat nawaitul wudu'a liraf'il hadasil azghari fardhalillah ta'ala. Baru kita ambil air, kita kumur-kumur. Cuci tangan dulu, kita cuci tangan dulu baru kumur-kumur, ya. Kumur-kumur sebanyak 3 kali. Kita lanjutkan untuk membersihkan lubang hidung kita sebanyak 3 kali. Ya, kita ulangi sampai 3 kali, baru membasuh muka kita. Pastikan dari tumbuhnya rambut, ya, kita pastikan semuanya basah wajah kita. Kita ulangi sebanyak 3 kali, ya. Kita lanjutkan dengan, setelah itu kita lanjutkan dengan membersihkan tangan kita. Diawali dari yang kanan, ya, dari awal yang kanan sampai ke siku kita, sampai ke siku. Kita ulangi sebanyak 3 kali. Baru yang kiri kita ulangi lagi sebanyak 3 kali. Setelah itu baru mengusap kepala kita. Sunnahnya, ya, kalau ahli sunnahnya kita dari belakang, sudah itu kembalikan lagi ke depan. Cukup banyak sekali saja, nggak apa-apa. Selanjutnya yaitu dengan membersihkan telinga kita, yaitu basahi tangan kita, masukkan jari kita ke lubang hidung, ke lubang telinga kita putar sampai 3 kali, pastikan semuanya bersih. Kita ulangi lagi yang kiri juga sama, pastikan semuanya bersih. Terakhir itu dengan membersihkan kaki kita sampai kepada di atas mata kaki kita. Kita sela-sela jari-jari kaki kita ulangi sebanyak 3 kali. Begitu juga dengan yang kiri. Jadi pastikan semuanya sudah terpenuhi syarat, terpenuhi rukun dan sunnah-sunnahnya biar wudu kita menjadi sempurna. Dan kita tutup dengan membaca doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Jadi ini adalah rangkaian wudu yang sesuai dengan tuntunan, ya. Jadi besok Bapak pastikan semuanya harus bisa praktek wudu satu-satu sebelum kita masuk ke bab selanjutnya.
Ada yang mau ditanyakan dari hal-hal yang perlu kita ulang lagi sebelum Bapak tutup materi kita pada pagi hari ini? Cukup? Cukup ya? Nah, sebelum kita cukupkan, sebelum kita tutup, Bapak ada buku wudhu yang bisa mengingatkan kita tentang wudhu, ya, mengingatkan kita tentang wudhu agar kita tidak lupa tentang wudhu. Ya, ikutin ya. Tepuk wudhu, niat bismillah dan cuci telapak tangan, kumur-kumur basuh hidung basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir basuh kaki lalu doa. Amin. Bapak ulangi lagi, kita ulangi sekali lagi. Tepuk wudhu, niat bismillah dan cuci telapak tangan, kumur-kumur basuh hidung basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir basuh kaki lalu doa. Amin. Ya, mungkin cukup itu yang perlu Bapak sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan besok kita ulangi lagi. Dan besok kita harus praktek satu-satu untuk memastikan agar kita bisa wudhu dengan baik dan benar. Baik, Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.